Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kata Imam rahimani wa rahimahullah, dan mahasiswa rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin dan muslimat, putra muslim, mendengar setia suara mujahidin, suara bela jaya dimanapun anda berada, rahimani wa rahimahullah. Seperti biasa pada hari Kamis pagi kita akan membahas tafsir Qurtubi. Kita surah Al-Maidah, sekarang ayat yang ke 4 berapa? 49 ya. Waduh, silakan Wahyu. Ya, 49. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق وأنحكم بينهم وأنحكم بينهم. Setelahnya itu kan 48. Yang 49. وأنحكم بينهم. Iya, 49. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Silakan dibaca artinya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan hendaklah kami memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah kami mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kami terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu.
antara kami mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang jauh. Sadaqallahu alazim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ayat yang ke-49 Allah subhanahu wa ta'ala memberikan khitab atau berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril, wa anihkum bainahum bima anzalallah wahkum ya Muhammad bainal yahud bima anzalallahu ilaika fil Quran. Tegakkanlah hukum itu terhadap orang-orang Yahudi dengan Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu. Jadi ayat ini menjelaskan tentang orang-orang Yahudi yang sudah meninggalkan hukum Allah. Mereka merubah-rubah kitab, menerapkan hukum sesuai dengan keinginannya. Kalau cocok dengan keinginannya maka diterapkan, kalau tidak maka ditinggalkannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghukum mereka ketika mereka terjadi permasalahan dengan Al-Quranul Karim. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ يَحْتَكِمُونَ إِلَيْكَ. Jangan engkau memperturutkan hawa nafsu, mengikuti mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka juga kepingin kalau perkara di antara mereka diputuskan dengan hukum-hukum mereka yang sudah berubah-ubah. Kan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, apabila datang orang-orang Yahudi kepadamu meminta supaya diputuskan perkaranya, maka hukumlah dengan hukum Allah yang turunkan dalam Al-Quranul Karim. Jangan sampai mengikuti hawa nafsu mereka. Wahdharhum an yasudduka an ba'di ma anzalallahu ilaika wa tatrukul amal bihi. Dan berhati-hatilah terhadap mereka yang menghalang-halangimu di jalan yang benar dan mengambil sebagian dari Al-Quran, demikian juga meninggalkan sebagian. Fa in a'rada ha'ula'i amma taqulu bihi fa'lam anna Allah yuridu an yasrifahum anil hadi bisababi dhunub ikrasabuha min qabl. Jika mereka orang-orang Yahudi ini datang kepadamu, kemudian mereka meminta supaya diputuskan perkara mereka dengan apa yang ada dalam Al-Quran, akan tetapi mereka kemudian berpaling, tidak melaksanakan, ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memalingkan mereka dari hidayah, memalingkan mereka dari hidayah disebabkan karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Wa inna katsiran minan nasi la kharijuna an ta'ati rabbihim. Dan kebanyakan di antara manusia yang mereka adalah fasik. Fasik ini adalah keluar dari ketaatan. Jadi keluar dari ketaatan maka disebut dengan fasik. Ini pada ayat yang pertama ini menjelaskan tentang kita secara umum bahwa setiap manusia yang mengalami perkara maka adalah diputuskan dengan kitabullah, dengan Al-Quranul Karim. Dilihat ada atau tidak tasarrufnya. Kalau tidak ada, lihat Al-Hadith, As-Sunnah, ada atau tidak permasalahan tersebut. Kalau tidak ada, baru ijtihad sebagaimana dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal
ketika diutus ke Yaman, Mu'adz bin Jabal tanya, bima tahkum? Bagaimana engkau akan memutuskan perkara nanti? Mu'adz bin Jabal mengatakan, bi kitabillah, dengan Al-Quran. Wa illam tajid, bagaimana kalau nggak dapat? Kalau tidak menemukan dalam Al-Quran, bi sunnati Rasulillah, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa illam tajid, kalau nggak ada lagi, fa bir ra'yi wala alu ala dzalik, saya akan memutuskan hukuman dengan ijtihad yang saya lakukan dan tidak melebihi daripada itu. Ini menjelaskan tentang betapa urgennya dua sumber hukum dalam Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini secara umum. Yang kedua, hukum Islam ini adalah kafah, integral, syumuliyah, keambilan, sempurna dan juga menyeluruh. Siapa saja yang hidup di dunia ini, maka hendaklah dia berpegang kepada hukum-hukum yang ada dalam Al-Quranul Karim. Karena hukum Allah adalah hukum yang adil, tidak ada yang diberatkan. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan itu dua hal yang terdapat dalam surah dalam ayat 49. Ayat berikutnya Allah mengingatkan, afa hukmal jahiliyyati yabghun, ayuridu haula'il yahud, apakah orang-orang Yahudi ini menginginkan an tahkuma bainahum bima ta'arafa 'alaihi al-musyrikun, untuk memutuskan perkara di antara mereka sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik yang menyembah berhala. Kemudian mereka membuat hukum-hukum, apakah itu yang lebih baik atau hukum Allah Subhanahu wa taala? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, wa man a'dalu minallahi min hikamihi fi hukmihi liman aqala 'anillahi syur'atan wa amana bihi wa iqana. Bukankah hukum Allah itu hukum yang paling adil? Dan ini dapat diambil pelajaran bagi mereka-mereka yang yakin. Maka hukum al-jahiliyah yabghun, apakah mereka mengambil hukum-hukum jahiliyah selain hukum Allah Subhanahu wa taala? Apa hukum Allah yang lebih adil? Jadi Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada mereka-mereka yang suka membuat hukum, menetapkan hukum yang apabila hukumnya adalah tidak dilandasi dengan Al-Quran dan Sunnah, maka akan bertentangan dengan ayatnya. Sehingga Allah mengatakan, apa hukum al-jahiliyah yabghun, apa hukum jahiliyah yang kalian cari ini, atau hukum Allah yang lebih adil. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia ini yang dilengkapi dengan sistem, tinggal manusia menjalankan. Kalau sesuai dengan apa yang telah diwariskan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan memperhatikan hamba-hambanya. Kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mengazab, memberikan ujian dan cobaan di dunia ini. Nah, sehingga ayat yang berikutnya lebih tegas lagi, Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang beriman, dan janganlah kalian jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kalian. Ya kan, orang Islam tidak mau memimpin, maka kalau dipimpin oleh orang lain. Di negeri ini kalau umat Islam tidak mau memimpin,
akan dipimpin oleh orang lain. Allah mengingatkan, jangan sampai kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani itu sebagai pemimpin kalian. Karena mereka itu adalah ya akan mencari banyak keuntungan di balik lembaga-lembaga yang mereka bikin, lembaga-lembaga hukum, sehingga mereka akan menerapkan hukum-hukum itu dan umat Islam akan mengikutinya. La tattabi'una sunana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta walau dakhalu hujra dabbin la dakhartumuh. Sungguh kalian akan mengikuti cara-cara mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani yang apabila mereka masuk ke lubang biawak selangkah demi selangkah, sedekah demi sedekah, maka ketika mereka masuk ke lubang biawak, kamu pun akan mengikutinya. Ini Allah wanti-wanti jangan sampai menganggap Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin. Ba'duhum awliya'u ba'd. Ya. Kedua-duanya ini adalah di antara mereka orang Yahudi dan Nasrani sebenarnya ada permusuhan. Tetapi di situ mereka bersatu pada saat menghadapi kaum muslimin. Wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa yang memberikan walaknya kepada mereka pemimpin Yahudi dan Nasrani, maka dia termasuk golongan dari mereka. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Di ayat ke-51 ini dapat diambil pelajaran yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kaum muslimin untuk tidak menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menegaskan jangan sampai memberikan walak, loyalitas kepada mereka-mereka sehingga kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan petunjuk kepada mereka-mereka yang berbuat zalim, baik menzalimi diri sendiri maupun menzalimi orang lain. Baik, ikhwan, mungkin ini yang dapat sampaikan pada kesempatan yang bahagia ini. Apakah ada yang ingin bertanya atau menambahi barangkali, atau mungkin ada hal-hal yang lain? Tafadhol, silakan. Apakah setiap orang boleh melakukan ijtihad? Tidak boleh. Ijtihad ada syarat-syaratnya. Ada 14 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah harus paham bahasa Arab dengan segala perangkatnya. Yang kedua, memahami Al-Quran dan ulumul Quran serta tafsirannya. Yang ketiga, harus mengetahui fikih dan usul fikih. Yang keempat, mengetahui hadis dan mustalahul hadis. Kemudian ada sekitar 14 persyaratan yang harus dipenuhi. Kemudian ketika dia tidak mendapatkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah, maka barulah dia berijtihad pada saat itu. Dan ijtihad ini adalah terhadap permasalahan-permasalahan yang tidak ada nas. Ijtihad ini adalah bukan pada permasalahan-permasalahan tauhid, tidak. Jadi ijtihadlah tidak pada permasalahan-permasalahan tauhid, karena masalah tauhidnya baku, dia sudah baku. Yang mungkin masalah-masalah fikih, misalnya fikih kontemporer, yang mungkin dulu tidak pernah terjadi, sekarang terjadi. Gimana pada saat itu para mujtahid bisa berijtihad, tapi ijtihadnya pun sebatas kepada satu permasalahan, tidak secara menyeluruh. Baik. Yang lain? Memilih pemimpin, jadi pemimpinnya itu
cara hidupnya ya. Pemimpin Islam itu cara hidupnya seperti orang Nasrani. Tapi dia sholat enggak? Iya, dalam kehidupan sehari-harinya misalnya dia berteman dengan orang-orang Nasrani. Apakah dia terpengaruh dengan itu? Apakah dia terpengaruh dengan ketika dia berteman? Apakah boleh nggak tidak kita berteman? Apakah dia juga melarang orang-orang melaksanakan ibadah sholat? Ya, ini permasalahan saya. Ketika dia tidak melarang orang-orang melaksanakan ibadah sholat, membiarkan kaum muslimin kemudian menjalankan agama ini, keras. Urusan mereka berteman dengan mereka itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berteman dengan siapa saja boleh, berteman dengan siapa saja boleh, asal tidak terpengaruh. Rasulullah sendiri juga memberi makan orang Yahudi setiap hari. Rasulullah SAW berteman juga dengan yang lain-lain, tetapi tidak berpengaruh. Jadi ketika berpengaruh, maka di sini kewajiban kita adalah mengingatkan, tidak memberontak, mengingatkan. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihi bimusaitir. Ketika diingatkan sudah tidak, maka sudah urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika selama pemimpin itu masih menegakkan sholat, masih menegakkan sholat, kemudian menyuruh kepada yang ma'ruf, kemudian mencegah dari perbuatan yang munkar, kemudian membiarkan kaum muslimin melaksanakan ibadahnya, maka di sini kita wajib untuk mentaatinya. Urusan mereka bermaksiat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, urusan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan urusan kita. Baik, yang lain silakan. Bagaimana cara mengatasi orang-orang yang cara dakwah mereka adalah dengan uang, makanan. Bagaimana kita ini harus punya perhatian lebih kepada saudara-saudara kita muslim. Ini kan kadang-kadang kurang perhatian kaum muslimin dan kaum muslimin yang lain itu kurang, sehingga saudara-saudara kita yang agak tertarik pada mereka itu. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa dalam masalah ini. Jadi kita hanya bisa mengingatkan dan memberikan solusi. Kalau seandainya kita memiliki solusi, ada orang yang terlilit hutang, cari sini nggak ketemu. Bahkan orang Islam yang dipinjami pun nggak mau meminjaminya. Kemudian ada orang lain yang lain agama kemudian menjanjikan, ya mau nggak mau dia bagaimana caranya dia keluar dari permasalahan ini. Keluar dari permasalahan, dia akan melakukan apa saja. Kita perhatikan banyak orang-orang yang menjadi pelacur. Saya lebih menyebut pelacur Eropa sekali, terlalu nyentrik namanya pelacur itu mereka melakukan itu karena lintang ekonomi. Jadi mereka menjadi seorang pelacur karena ekonomi mereka sudah keteteran karena tidak ada lagi yang berkaitan. Ini salah siapa? Kembali kepada kaum muslimin yang satu dengan yang lain adalah ya saling memperhatikan. Karena itu Allah mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Karena ada yang berkata sekelompok umat, segolongan umat, entah itu ada nama atau tidak ada namanya, itu sekelompok umat yang punya perhatian terhadap permasalahan-permasalahan dakwah. Jadi dakwah ini tidak hanya sekedar berbicara. Dakwah ini adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di antara kaum muslimin, yang terjadi di masyarakat. Jadi bagaimana menuntaskan kemiskinan di masyarakat. Jadi ketika terjadi pengangguran yang banyak, pola dakwah yang bagaimana yang paling cocok untuk diterapkan.
Ya selain mereka diberi makan juga diberikan makanan jasmani juga makanan rohani gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar diberikan rohanian, tapi tidak diperhatikan jasmaninya, fisiknya tidak diperhatikan. Sama juga ketika kita misalnya menganjurkan orang sholat, tapi infrastrukturnya nggak ada, masjidnya nggak ada. Oleh karena itu kita bangun masjid, dan juga kita membangun orang yang ada akan menunggu masjid itu. Jadi sehingga ketemu antara keduanya. Masjid dibangun, masyarakatnya juga dibangun, SDM-nya dan ekonominya juga diperhatikan. Oleh karena itu ya, kaum muslimin dengan muslim yang lain adalah bersaudara itu ya. Tapi ini masih belum bisa diterapkan 100%. Jadi masih sebagian kecil dari kaum muslimin yang memiliki perhatian terhadap kaum muslimin yang lain. Padahal kalau dia mau memperhatikan ini sungguh sangat luar biasa sekali. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, man faraja muslimin kurbatan farajallahu kurbatahu yawmal qiyamah wa man yassara muslimin yu'sirin yassarahu Allahu yawmal qiyamah wa man satara muslimin satarahu Allahu yawmal qiyamah. Siapa yang mampu meringankan beban kaum muslimin yang lain, maka Allah akan meringankan bebannya. Siapa yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang kaum muslimin, kesulitan-kesulitannya, mengatasi kesulitan-kesulitannya, maka Allah akan mengatasi kesulitannya. Siapa yang menutup aib sama kaum muslimin, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini masih belum terjadi atau belum diterapkan di masyarakat itu. Karena itulah yang terbaik bagi kita nabda di anfusina. Kita mulai dari diri kita, memulai dari keluarga kita, memulai dari teman-teman kita yang terdekat, memulai dari masyarakat yang ada dalam di masyarakat kita. Berikanlah contoh, beri contoh kepada mereka bahwa kita itu adalah orang-orang beriman, ya, baik melalui perkataan, perbuatan, penampilan. Itu kan memberi contoh kepada orang lain. Tanpa kita harus berbicara yang banyak, tapi dengan menampilkan penampilan diri kita, mereka sudah mengatakan, oh ternyata orang Islam itu seperti itu. Maka orang akan tertarik kalau jadi seperti itu. Ada lagi? Kita tahu di negara kita ini tidak membuka syariat Islam. Kalau memilih pemimpin, kita memang bisa melihat bagaimana figur mereka. Tapi kalau memilih suatu katakanlah seperti politik seperti ini, kita harus melihat bagaimana kita bisa melakukan. Ya, di negara yang tidak menerapkan hukum Islam, maka yang terbaik di antara pemimpin-pemimpin tersebut adalah yang memiliki komitmen terhadap Islam. Jadi yang memiliki komitmen terhadap Islam, yang mampu menyelamatkan Islam ini. Inilah yang kita pilih. Di dalam perjalanan ternyata kemudian mereka lain. Ya, itu sudah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting pertama kita memperhatikan kan ada kriterianya. Oh, pemimpin Islam seperti ini, seperti ini, seperti ini. Di antara mereka itu, oh ini yang paling kecil mudaratnya terhadap kaum muslimin. Yang antara pemimpin misalnya khatir di sini adalah membahayakan semua ini. Maka begitu kita tidak usah milih pemimpin. Pemimpin itu harus ada. Pemimpin itu harus ada. Jadi di antara mereka itu kita inikan lagi. Lihat lagi reputasinya. Oh ternyata ini yang sekalipun bahaya, tapi dia tidak terlalu berbahaya, membahayakan kaum muslimin. Ini baik ini, tapi agamanya lain. Keliru kita nanti. Jangan sampai di negeri kita ini pemimpinnya pemimpin yang non-muslim, jangan sampai terjadi dia. Karena ada di sebagian tempat di negeri kita ini sudah dikuasai orang non-muslim. Karena keteledoran kaum muslimin, dan juga mungkin karena banyaknya partai-partai politik mungkin yang kadang-kadang memberikan janji-janji, kadang-kadang janji dia tidak terpenuhi. Ini yang mungkin menjadikan masyarakat itu menjadi bosan dengan hal seperti itu. Tapi jangan kita berhenti untuk berusaha, kita mencari dan mencari terus siapa sih pemimpin saya ini. Di antara para pemimpin itu
ya mana yang kira-kira memiliki perhatian terhadap masyarakat. Paling tidak sekali lagi ada di situ nilai-nilai nilai-nilai Islam yang dapat diterapkan oleh kaum muslimin pada saat itu, dan tidak memudaratkan kaum muslimin, tidak membahayakan kaum muslimin, yang membiarkan kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah. Ini pemimpin yang seperti ini untuk sementara kita dukung, karena tidak mungkin kita kesbang ya, melahirkan tiba-tiba lahir seorang pemimpin kemudian kita tidak mengetahui reputasinya di masyarakat, kemudian juga tidak punya ihtimam ya, tidak memiliki perhatian terhadap kaum muslimin, maka ya pandai-pandailah kita dalam masalah-masalah ini. Jadi ketika kita sudah menemukan pemimpin kita, maka kita wajib untuk mentaatinya. Pada saat mereka bermaksiat, maka kita ya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk yang bermaksiat kepada sang Khalik. Maksiat di sini maksudnya bermaksud secara terang-terangan ya, secara terang-terangan. Dia misalnya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dengan terang-terangan. Terang-terangan melakukan perbuatan zina. Yang seperti ini baru kita tidak berhak untuk berlakuan loyal kepadanya. Tapi selama pemimpin yang baik membiarkan kaum muslimin menjalankan ibadah dengan ini, maka kita wajib untuk mentaatinya. Ke depan kita harus pandai-pandai jadi pemimpin kita, jangan sampai kita ini terbuai dengan janji-janji kemudian ternyata janji-janji tersebut tidak terpenuhi, dan kita pilih pemimpin yang memiliki komitmen terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang dapat sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang benar, menemukan kita dengan pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang punya komitmen terhadap Islam dan hukum Islam ini, sehingga masyarakat bisa dipimpin dengan syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.